Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini ada informasi mengenai rencana Xabi Alonso untuk merombak total squad Chelsea di musim depan. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bumi Ayu, True Blue dari Pandeglang, dan True Blue dari Pekalongan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, klik tombol all product dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Setelah disaster di matchday ke-38 ya, banyak pihak yang mulai ragu apakah masa depan Chelsea di tangan Xabi Alonso ini akan semulus seperti yang diperkirakan, dan pembangunan skuad Xabi Alonso ini apakah akan berjalan lancar mengingat Chelsea akan banyak kehilangan pendapatan dikarenakan tidak masuk ke zona Eropa di musim depan ya. Chelsea hanya berhasil finish di peringkat 10 dan dengan begitu akhirnya Chelsea akan hanya bermain satu kali dalam satu minggu ya, kecuali ada Carabao Cup, dan Carabao Cup pun katanya akan ikut dari ronde kedua. Itu berarti akan banyak tim dari Championship yang dilawan oleh Chelsea dari ronde kedua, dan FA Cup yang akan dimulai mungkin di pertengahan musim ya. Ya tentu ini akan sangat mengganggu secara finansial, itu udah pasti, dan kemungkinan besar akan banyak para pemain bintang yang akan dilepas oleh Chelsea di musim depan. Karena itu untuk balancing the books, ingat kita masih dalam masa pengawasan baik dari FA maupun UEFA karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di Chelsea ya. Dan juga ada denda-denda juga yang harus dibayar, dan terutama untuk FA supaya tidak terkena transfer ban. Ini Chelsea harus bisa menjaga dan bekerja sama dengan FA untuk tetap profit ya di 2 tahun berikutnya. Berarti dalam 2 masa atau periode bursa transfer di 2 tahun ke depan. Nah, ini berita dari Transfer News Live ya. Chelsea akan dipastikan menjual beberapa pemain bintangnya di musim panas nanti ya, setelah dipastikan akan keluar dari zona Eropa di musim depan. Nama-nama seperti Romeo Lavia, Wesley Fofana, Andre Santos, Pedro Neto, dan Malo Gusto ini adalah nama-nama yang kemungkinan besar akan dijual oleh Chelsea di musim panas nanti ya. Tentu ini kita nggak terkejut karena nama-nama ini juga masuk ke dalam penilaian kita. Tapi Andre Santos menurut gue ini nama yang mungkin masih bisa dikonsider untuk tetap dipertahankan. Dan gue akan bikin list ya, mulai dari mungkin akan gue keluarin besok videonya, list-list pemain Chelsea dan performanya di musim ini. Terus juga keep, sell, dan loan. Kemudian juga ada transfer rumor atau transfer impian Chelsea di musim depan. Nah itu akan gue keluarkan berturut ya dalam 3 hari karena gue mungkin akan AFK dulu ya di beberapa hari ke depan. Jadi konten-konten beritanya mungkin akan sedikit telat update ya. Tapi tetap pantengin terus Bridge of Blue, oke? Nah kemudian ini juga diperjelas oleh jurnalis bernama Dia Rios ya. Xabi Alonso mempersiapkan major overhaul di Chelsea setelah gagal kualifikasi ya, atau mendapatkan sepak bola Eropa atau masuk ke dalam kompetisi Eropa di musim depan ya. Ya, major overhaul ini berarti ada perubahan yang signifikan dan juga perombakan tim untuk musim depan. Ini seperti bedol desa ya, mungkin akan dimulai pembangunan fase kedua di bawah Xabi Alonso untuk masa 4 tahun ke depan. Seperti yang diinfokan juga sebelumnya, ini Chelsea ditargetkan mampu menjadi juara Premier League ya di tahun 2029. Berarti masih 3 tahun lagi. Dan tentu dalam perjalanannya Xabi Alonso sangat membutuhkan bantuan dari para pemain yang memang ingin main sepenuh hati ya untuk membela tim ini dan juga untuk menjalankan tactical yang akan dibuat oleh Xabi Alonso di Chelsea. Tulis pendapat kalian, apakah nama-nama tersebut adalah nama yang layak untuk dijual atau ada transfer list lain ya, nama-nama lain yang menurut kalian bisa dijual di musim panas nanti. Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Selain itu ada update informasi dari Enzo Fernandez, ini dari Ben Jacobs ya. Enzo Fernandez yang mengeluarkan gestur lambaian tangan di akhir pertandingan melawan Sunderland, ini juga menandakan kelihatannya sebagai salam perpisahan dari Enzo Fernandez ya. Dan diinfokan oleh Ben Jacobs, Enzo Fernandez juga sangat menanti tawaran dari Real Madrid ya, dan beberapa sumber yang menyatakan informasi kepada Ben Jacobs bahwa
sebentar lagi Manchester City akan memberi penawaran kepada Chelsea untuk transfer Enzo Fernandez. Dan menurut Ben Jacobs, Enzo Fernandez sendiri ini ingin bermain UCL dan saat ini memang sudah setelah dipastikan ya Chelsea tidak akan masuk ke zona Eropa di musim depan. Itu berarti memang sudah bulat kelihatannya Enzo Fernandez akan pergi meninggalkan Chelsea. Tapi menurut Ben Jacobs, Chelsea belum mau menjual seorang Enzo Fernandez ya. Ini dikarenakan masih lamanya kontrak Enzo Fernandez sekitar masih 6 tahun lagi dan itu yang akan menjadi tarik ulur ya antara sang pemain dan juga klub. Ini tentu sangat menarik untuk dilihat karena kelihatannya memang seorang Enzo Fernandez ini sudah hampir bulat ya ingin pergi meninggalkan Chelsea dan apakah nanti Xabi Alonso atau Chelsea mampu mempertahankan seorang vice captain kita ini ya karena kemarin juga udah gue update infonya negosiasi kontrak antara Chelsea dan Enzo Fernandez itu juga gagal. Dan menurut Kieran Gill ya, ini Enzo Fernandez mengkonsider dirinya sebagai seorang elite player dan ingin bermain di kompetisi tertinggi ya, itu berarti kompetisi Eropa. Dan ini juga yang menjadi penanda perpisahan antara Enzo Fernandez dan Chelsea ya, karena memang menurut seorang Enzo Fernandez ini ada miss yang terjadi karena menurut dia selayaknya seorang elite player dia harus bermain di kompetisi yang elite juga. Nah ini sesuatu yang sulit untuk menilainya ya karena memang di satu sisi ini bukan salahnya Enzo Fernandez juga di satu sisi ini adalah kesalahan terstruktural yang dibuat oleh Bluko ya semenjak mengambil alih Chelsea dan memang tidak punya keinginan untuk menjadi sebuah klub besar. Itu tercermin dari apa yang dilakukan oleh Bluko dalam jendela transfer, dalam keputusannya, pemilihan pelatih ya bahkan apapun lah semua yang dibuat oleh Bluko dari tahun 2022-2023 dan ya tentu itu akan berimpact juga. Kita tahu bahwa Enzo Fernandez ini adalah seorang pemain world champion yang menjadi juara dunia di usia yang sangat muda. Terus juga dia setelah menjadi pemain muda terbaik Piala Dunia, dia terbang ke London untuk bergabung bersama Chelsea dan sudah memiliki 6 pelatih dalam 3 tahun. Tentu itu bukan hal yang mudah dan tidak happy juga tentunya ya. Dan memiliki teammate yang sudah gonta-ganti setiap tahun ya karena instability yang terjadi yang dibuat oleh Bluko dan ini yang cukup menjadi trigger seorang Enzo Fernandez untuk pergi meninggalkan Chelsea. Buat gue pribadi, Enzo Fernandez memang deserve untuk mendapatkan tim yang lebih baik dari Chelsea, tapi gue pribadi berharap dia masih punya harapan ke Chelsea, apalagi nanti ya seandainya dia belum ditransfer ke City atau Madrid. Kemudian Xabi Alonso sudah bertemu dan berbicara dengan Enzo Fernandez dan mampu akhirnya meyakinkan pemain bahwa Xabi Alonso ingin membuat Chelsea menjadi juara ya. Dan semoga aja itu bisa mengubah situasi dan akhirnya Enzo Fernandez memutuskan untuk tetap berada di Chelsea. Karena bagaimanapun ini pemain adalah pemain yang terbaik Chelsea yang bisa kita miliki dan ya gue berharap semoga Bluko dan Xabi Alonso mampu mempertahankan pemain ini ya. Dan kalaupun tidak mungkin bisa dilepas untuk membantu Chelsea melakukan perombakan tim lagi di musim depan ya. Nah, kemudian Enzo Fernandez ini juga menurut The Chelsea Forum ya, secara internal Chelsea melakukan assessment terhadap situasi Enzo Fernandez dan Chelsea kemungkinan besar akan melepas seorang Enzo Fernandez seharga 130 juta pound sterling di musim panas ini dan ini tidak bisa dinegosiasi ya. Baik Real Madrid maupun Manchester City harus mau membayar angka tersebut untuk mendapatkan seorang Enzo Fernandez ya. Dan agent Enzo Fernandez yaitu Javier Pastore ini sedang memastikan bahwa siapa yang akan maju untuk melakukan bidding kepada Enzo Fernandez ya. Apakah itu Real Madrid atau itu Manchester City. Karena kedua tim ini juga masih punya variabel lain yang untuk men-trigger transfer dari Enzo Fernandez yaitu kepindahan Rodri. Apakah Rodri akan memperpanjang kontraknya di Manchester City atau seorang Rodri akan pindah ke Real Madrid? Tentu itu akan mempengaruhi transfer dari Enzo Fernandez. Nah ini juga yang kelihatannya akan terus bergulir ya. Ini saga yang cukup menarik kita nantikan di pekan-pekan berikutnya di transfer window musim panas ini ya. Kemudian ada berita dari Marc Cucurella, ini dari The Secret Sauce ya, eksklusif. Cucurella sedikit lagi agree dengan Atletico Madrid untuk kontrak hingga tahun 2030 ya. Belum ada obrolan atau formal approach dari Atletico Madrid dengan Chelsea ya yang menginginkan kemungkinan besar 60 juta euro untuk Cucurella ya. Atletico Madrid juga kelihatannya akan segera melakukan approach dan akan segera mengumumkan transfer ya atau keinginan dia untuk melakukan transfer ke Marc Cucurella. Jadi secara agreement antara Atletico Madrid dan Cucurella ini sudah agree ya dan ini yang agak sedikit
menurut gue tricky ya di era modern ini. Dulu setahu gue ada kode etik bahwa klub antar klub itu harus setuju dulu baru bisa ngobrolin soal kontrak ke pemain ya. Tapi saat ini kelihatannya situasi sudah berubah, jadi agent pemain dan klub itu bisa bernegosiasi dulu untuk agree soal gaji dan lain-lain ya untuk masuk ke dalam klub tersebut. Baru kalau pemain itu sudah oke, klub tersebut baru akan melakukan approach ke sang klub pemiliknya ya. Dan ini yang menurut gue membuat situasi transfer ini sangat complicated saat ini karena adanya pihak ketiga yang memang sudah jauh lebih dulu ya. Jadi seakan-akan ini membuat sang pemain nggak fokus lagi untuk bermain di klub tersebut. Dan ini yang menurut gue memang kelihatannya harus segera diubah karena secara kode etik juga kelihatannya agak sedikit menyalahi aturan ya. Tapi ya ini common bisnis yang terjadi saat ini. Apapun itu butuh keahlian Chelsea untuk bisa memitigasi situasi yang terjadi saat ini ya. Kemudian ada update juga dari Joe Pedro. Ini baru aja ya, tadi pagi Barcelona Sporting Director Deco is in London with Boyan and Joe Amaral. Barca Scout, ya ini kedua pemain itu adalah Barca Scout, itu akan melakukan pendekatan kepada agennya Joe Pedro di London. Ya, ini dilansir dari Gigenter FC atau Gerardo Mero. Nah ini satu yang masih simpang siur sebenarnya, tapi memang santer banget terdengar. Bahkan Deco ini katanya sudah datang dari sebelum pertandingan melawan Sunderland ya, dan ingin bertemu Joe Pedro. Tapi di informasi lainnya katanya Deco baru akan datang. Nah ini yang masih simpang siur. Tapi memang Barcelona kelihatannya sangat getol ingin mengambil Deco karena Julian Alvarez dan target-target lainnya juga ya kelihatannya akan sangat digandrungi oleh seorang Hansi Flick ya. Saat ini juga Julian Alvarez kan sudah mengatakan bahwa kepergiannya kalau pergi dari Atletico Madrid itu hanya akan ke Barcelona ya. Nggak tahu ini sebagai kode atau memang secara personal agreement kedua pemain dan klub ini sudah setuju ya. Dan kalau memang nanti Julian Alvarez yang ditransfer dari Atletico Madrid ke Barcelona, itu berarti seorang Joe Pedro mungkin kemungkinan besar tidak lagi dibutuhkan oleh Hansi Flick dan tidak akan terjadi transfer ini. Tapi kalau Julian Alvarez ternyata tidak jadi transfer ke Barcelona, ini kemungkinan besar Joe Pedro yang akan benar-benar dilirik oleh Hansi Flick dan kemungkinan besar Barcelona akan fight untuk mendapatkan seorang Joe Pedro ya. Ya balik lagi gue pribadi melihat situasi ini mungkin ada blessing in disguise. Chelsea bisa mendapatkan value cash yang mungkin bisa membantu Xabi Alonso untuk membangun squad ini karena memang ya para pemain yang ingin keluar dari Chelsea menurut gue udah gak perlu ditahan lagi ya, apalagi kalau secara bisnis juga menguntungkan. Jadi cukup memberi dia waktu dan kemudian juga mungkin Chelsea bisa melakukan restrukturisasi lagi ya jauh lebih baik lagi untuk squad-squad barunya di musim depan karena menurut gua kehilangan Joe Pedro tentu ini bisa menjadi blessing in disguise ya karena kita akan mau nggak mau push untuk satu pemain depan yang memang world class dan itu wajib dan itu harus dilakukan oleh Chelsea ya untuk mengupgrade bukan hanya mengganti tapi mengupgrade seorang Joe Pedro dan menurut gua striker itu masih ada di pasaran saat ini. Coba tulis di kolom komen menurut kalian siapa striker yang cocok untuk menggantikan Joe Pedro. Gue tahu kalian pasti bisa membaca pikiran gue ya. Nah kemudian ada berita berikutnya, ini Cole Palmer juga yang katanya akan digoda oleh Manchester City untuk kembali lagi ke pelukan seorang Enzo Maresca ya. Nah ini kita tahu Cole Palmer dan Maresca memang cukup dekat walaupun di era Enzo Maresca Cole Palmer tidak segacor pada saat Pochettino memimpin Chelsea ya. Tapi menurut laporan dari Football Insider ya, ini Manchester City percaya bahwa situasi Palmer saat ini bisa saja menjadi backfire untuk Chelsea dan kesempatan untuk Manchester City mendapatkan tanda tangan pemain nomor 10 ini ya. Karena menurut dia apa yang terjadi di Chelsea saat ini, instability ini bisa membuat masa depan seorang Cole Palmer ini dipertanyakan di Chelsea untuk musim-musim ke depannya ya. Dan menurut Football Insider juga relasi antara Cole Palmer dan juga Enzo Maresca ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pemain asal Manchester itu ya. Dan kelihatannya nanti kalau ini pun terjadi ya mau nggak mau ya, it happens. Jadi ya kita akan terus kehilangan pemain bintang dan semoga aja nanti akan ada pemain-pemain bintang baru, core player baru yang bisa diandalkan dan akhirnya bisa mengangkat Chelsea dengan Xabi Alonso ya. Tapi sebelum hal ini terjadi, Xabi Alonso ini sendiri ya, ini menurut Enzizu ya di repost oleh The Chelsea Forum, Xabi Alonso sudah menelpon Cole Palmer selama 45 menit untuk menjelaskan apa pentingnya seorang Cole Palmer bagi Xabi Alonso dan juga project Chelsea di musim depan ya. Ini telepon yang terjadi setelah
setelah Here We Go ya, berarti setelah pengumumannya Fabrizio Romano, tapi belum diresmikan karena memang ada jeda ya di antara setelah final FA dan di pagi hari saat Chelsea mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih Chelsea ya. Nah, di momen-momen tersebut setelah final FA itu katanya Xabi Alonso menelpon Cole Palmer selama 45 menit untuk menjelaskan apa yang akan terjadi dengan Cole Palmer di musim depan, dan menurut Xabi Alonso dia ingin menjadikan seorang Cole Palmer ini menjadi seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen pada saat Xabi Alonso memegang Bayer Leverkusen dan membawa Bayer Leverkusen invisible. Nah, ini tentu semoga menjadi harapan bagi Cole Palmer untuk kembali lagi mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya, dan akhirnya bisa terpilih ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2030, karena ini masih ada peluang banget buat Cole Palmer ya untuk menjadi skuad Piala Dunia di musim-musim berikutnya ya. Nah, ini coba tulis pendapat kalian, apakah seorang Cole Palmer ini mampu menjadi the new Florian Wirtz di bawah Xabi Alonso di Chelsea ya. Kemudian Xabi Alonso ini juga dari The Chelsea Forum merencanakan rekrutan pertamanya itu adalah seorang central midfield ya, yang bukan seorang destroyer, bukan juga seorang playmaker, tapi central midfield box to box yang mau mengcover seluruh area di central midfield ya, maju mundur dan kuat berlari serta bisa menjaga stabilitas dalam permainan sepak bola di Chelsea di musim depan ya. Ini menurut The Chelsea Forum, menurut Xabi Alonso, someone yang bisa bekerja dan punya determinasi seperti Granit Xhaka ya pada saat dia berada di Leverkusen. Kobbie Mainoo ini sudah ada dalam obrolan internalnya Xabi Alonso, tapi kelihatannya seorang Kobbie Mainoo tidak akan mudah untuk didapatkan Chelsea karena di musim-musim terburuknya aja dia nggak mau pindah ya, apalagi saat ini ketika Michael Carrick menjadikan Kobbie Mainoo sebagai pivot utama di Manchester United ya. Selain itu Morgan Rogers juga ini kemungkinan besar bisa menjadi pilihan, tapi menurut gue Morgan Rogers ini juga masih terlalu menyerang ya. Akan sangat disayangkan kemampuan dan juga skill yang dimiliki ya, bakat yang dimiliki oleh seorang Morgan Rogers ini menjadi seorang box to box runner, karena menurut gue Morgan Rogers itu lebih cocok untuk menjadi seorang goal getter ya di depan dan terus mengasah dirinya supaya bisa makin tajam lagi dan semakin konsisten dalam menciptakan gol. Masih banyak juga katanya yang beberapa pemain ya yang tetap masuk ke dalam transfer listnya Xabi Alonso untuk menjadi seorang box to box runner ini. Nanti siapa aja bakal gue update ya kalau informasinya mulai keluar lagi. Tapi yang pasti ini Xabi Alonso menginginkan seorang pemain yang hunger ya dan punya rasa lapar ingin menang dan mendapatkan piala. Tentu itu adalah attitude yang harus diperbaiki dari Chelsea saat ini, karena memang Chelsea secara attitude itu tidak memiliki hunger lagi untuk mendapatkan atau memenangkan kompetisi ya, dan winning mentality yang ada di Chelsea ini udah pelan-pelan hilang, dan semoga aja dengan datangnya Xabi Alonso ini winning mentality yang sudah lama kita nggak lihat dalam setiap pertandingan itu akan kembali lagi ke Chelsea dan akhirnya mendapatkan football identity yang kita inginkan ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini supaya makin banyak yang tahu informasi mengenai Chelsea. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue is be blue, up to Chelsea.